berusaha memperoleh informasi pribadi kita, seperti mendapatkan informasi nomor KTP, kata sandi, nomor kartu kredit, nomor rekening bank, dan lain sebagainya. Mereka akan menyamar sebagai entitas terpercaya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai bahasa penipuan yang ada di dunia cyber dalam kajian sosiolinguistik. Pernah nggak sih kalian tuh penasaran kenapa ya kita sering tergoda oleh iming-iming yang ada di media sosial, dan pada akhirnya kita menjadi korban penipuan. Apalagi korban penipuan kebanyakan itu oleh orang tua, di mana orang tua tidak bisa menyaring informasi dengan baik dan benar. Oke, sebelum kita ke pembahasan, aku mau bilang ke kalian kalau misalnya ada informasi yang aku sampaikan ini kurang tepat ataupun kurang jelas, kalian bisa menambahkan informasi-informasi tersebut di kolom komentar ya. Yuk kita bahas mengenai bahasa penipuan di dunia cyber. Penipuan di dunia cyber ini semakin umum dan semakin marak dan semakin berbahaya jika kita tidak bisa mewaspadainya dengan baik. Bukan hanya diri kita sendiri yang dirugikan, tetapi juga banyak organisasi, entah itu organisasi kecil ataupun organisasi besar yang dirugikan, secara finansial juga secara reputasi. Ada salah satu modus penipuan terbaru, yaitu flexing. Flexing ini memamerkan harta kekayaan benda kita di media sosial. Biasanya digunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Flexing ini bisa kalian temui di media sosial, juga bisa kalian temui dalam sebuah drama ataupun film. Salah satunya adalah drama Korea. Bagi kalian para pecinta drama Korea, pasti kalian udah nggak asing dengan yang namanya Anna, yang diperankan oleh Bae Suzy. Drama ini mengangkat sebuah kisah seorang gadis miskin yang mencuri identitas konglomerat agar dia bisa hidup mewah dan bergelimang harta. Ada juga sebuah film yang berjudul Tinder Swindler, di mana mengangkat kasus penipuan seorang laki-laki bernama Simon yang menipu banyak perempuan atau banyak wanita di situs kencan media online. Nah, dari dua kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh sepenuhnya percaya dengan apa yang ada di media sosial, karena pencitraan diri itu bisa direkayasa kapan saja dan di mana saja oleh siapapun. Phishing ini merupakan salah satu bentuk penipuan di mana para penipu berusaha memperoleh informasi pribadi kita, seperti mendapatkan informasi nomor KTP, kata sandi, nomor kartu kredit, nomor rekening bank, dan lain sebagainya. Mereka akan menyamar sebagai entitas terpercaya seperti bank ataupun perusahaan teknologi. Penipuan ini biasanya melalui email palsu ataupun situs web palsu yang menyerupai situs web asli, di mana para pelaku ini akan menggunakan bahasa persuasif dan menggunakan teknik manipulasi seperti ancaman dan urgensi yang akan mempengaruhi korban sehingga mendapatkan informasi pribadi para korban. Berdasarkan riset IBM International Business Machine Corporation, perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer, rata-rata penyalahgunaan data yang disebabkan oleh serangan phishing ini bisa mencapai 3,8 juta dolar. Misalnya nih, ada seorang yang mengirimkan email kepada kalian, di mana email tadi berisi link ataupun kita disuruh untuk mendownload file. Nah, ketika kalian mengklik link tadi ataupun mendownload file tadi, kalian akan diarahkan ke website tertentu di mana kalian harus mengisi informasi ataupun data pribadi kalian. Dan ketika kalian mengirimkan data pribadi kalian tadi, maka para penipu itu akan menggunakan nama kalian, identitas kalian untuk melakukan kejahatan ataupun penipuan lain atas nama kalian sendiri. Yang kedua adalah scam, di mana para penipu ini akan mengirimkan pesan atau menghubungi seseorang dan mengklaim bahwa kita telah mendapatkan hadiah, memenangkan undian, ataupun kita diberi beasiswa, ataupun mereka akan menginformasikan bahwa ada kesalahan data pada akun pribadi kita. Oleh karena itu, mereka akan menggunakan bahasa persuasif dan menggunakan teknik manipulasi seperti kepercayaan dan urgensi, sehingga akan mempengaruhi korban untuk melakukan apa yang diminta oleh para pelaku penipuan. Di antara phishing dan scam, yang paling umum adalah hoax, di mana semua orang tahu hoax itu adalah penyebaran informasi palsu atau situs web palsu, di mana mereka akan mengklaim tentang pekerjaan palsu, informasi mengenai pernyataan produk atau layanan yang palsu, dan mengklaim sebuah kesehatan dan obat-obatan yang palsu. Dalam upaya mencegah penipuan di dunia cyber, penting banget nih buat kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempelajari cara mengidentifikasi penipuan di dunia cyber. Kita sebagai para pengguna internet, kita harusnya bisa tahu dan memahami bagaimana para penipu ini menggunakan bahasa persuasif dan teknik manipulasi yang bisa mempengaruhi seseorang, sehingga para korban ini akan melakukan apa yang diminta oleh para penipu. Selain itu, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan agar terhindar dari penipuan. Misalnya, kita harus menginstal perangkat lunak dari keamanan yang terpercaya, membuat kata sandi yang unik dan kuat sehingga tidak mudah diretas. Dan kita juga tidak harus memberikan informasi secara cuma-cuma sebelum kita menginformasikan ataupun mengkonfirmasi apakah email yang kita terima, informasi yang kita terima itu benar adanya atau tidak.
Sedangkan karakteristik bahasa pada kasus penipuan ini bisa kita identifikasi dengan teknik-teknik seperti analisis teks ataupun analisis wacana. Seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasanya karakteristik bahasa penipuan ini menggunakan bahasa persuasif. Tujuannya adalah untuk meyakinkan dan mempengaruhi korban agar melakukan apa yang diinginkan oleh para pelaku. Pelaku ini sering menggunakan kata-kata emosional seperti kebutuhan, urgensi, ataupun berita mengejutkan yang akan mempengaruhi para korban sehingga korban ini akan bertindak cepat tanpa memeriksa kebenaran dari informasi yang mereka terima. Para pelaku penipuan ini juga sering menggunakan otoritas ataupun menggunakan sumber informasi yang terpercaya seperti perusahaan besar ataupun tokoh-tokoh terkenal lainnya seperti kasusnya Baim Wong yang akhir-akhir ini menjadi viral. Mereka menggunakan taktik ini demi mendapatkan kepercayaan dan meyakinkan para korban, sehingga korban ini akan merasa yakin dan merasa percaya bahwa berita yang mereka dapatkan, informasi yang mereka dapatkan ini bersifat benar adanya. Selain menggunakan kata-kata yang emosional dan menggunakan bahasa yang persuasif, biasanya para pelaku ini akan menggunakan kata-kata yang buram dan ambigu. Maksudnya untuk menghindari tanggung jawab dan membingungkan para korban, sehingga para korban ini akan kesulitan untuk memahami informasi dan tanpa sadar mereka akan memberikan informasi pribadi mereka seperti yang diinginkan oleh para pelaku dan mereka akan menjadi korban penipuan. Pemakaian bahasa ini juga perlu diperhatikan, ejaan yang salah, kemudian tata bahasa yang buruk, penggunaan kata yang nggak formal, itu juga bisa menjadi taktik yang paling efektif bagi para penipu untuk menipu korbannya yang kurang waspada. Jadi nih ya, kalau kita tarik kesimpulannya, kajian bahasa ini sebenarnya dapat membantu kita untuk mengidentifikasi dan mempelajari bahasa penipuan dengan bahasa persuasif dan teknik manipulasinya, sehingga kita lebih waspada dan tidak menjadi korban penipuan. Buat kalian nih yang masih bingung bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penipuan di media sosial atau di dunia cyber, kita bisa menggunakan pendekatan kajian bahasa untuk mempelajari bahasa penipuan dengan menggunakan pendekatan analisis teks dan analisis wacana. Untuk analisis teks sendiri yang perlu diperhatikan adalah identifikasi struktur bahasa, misalnya kata dan frasa yang digunakan oleh para penipu, gaya bahasa dan diksi ataupun pemilihan kata. Apakah para pelaku ini menggunakan gaya bahasa yang berlebihan dan menggunakan diksi yang tidak masuk akal. Nah, dari situ pun kita bisa mengidentifikasi para pelaku penipuan. Sedangkan dengan menggunakan analisis wacana bisa memberikan kita wawasan dan informasi ataupun pemahaman tentang bagaimana para penipu menggunakan bahasa dan teknik manipulasi dalam konteks sosial dan budaya. Maksudnya, apakah penipu tadi menggunakan nilai dan norma sosial untuk mempengaruhi para korban dan mengeksploitasi kerentanan korban terhadap situasi tertentu. Jadi dalam kesimpulannya, kajian bahasa itu sangat penting bagi kita untuk memahami kasus penipuan dan kepalsuan informasi di dunia cyber. Pendekatan kajian bahasa seperti analisis teks dan analisis wacana tadi bisa membantu kita dalam memahami bagaimana para penipu tadi menggunakan bahasa persuasif dan menggunakan teknik manipulasinya untuk mempengaruhi para korban, dan bagaimana para pelaku penipuan ini menyebarkan informasi palsu dan melakukan kejahatan di dunia cyber dengan mempengaruhi persepsi dan sikap seseorang terhadap topik tertentu. Jadi dengan menggunakan kajian bahasa tadi, kita bisa meningkatkan kewaspadaan kita supaya terhindar dari yang namanya penipuan dan kepalsuan informasi. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka video ini, klik like dan jangan lupa untuk berkomentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan informasi-informasi lainnya seputar isu viral di dunia cyber dalam kajian sosio cyber linguistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.